Ya, terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kasih Yesus sungguh indah bagi kami dalam hidup ini. Kasih Yesus segalanya bagi kami, dan kasih Yesuslah yang telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali bersama-sama Tuhan Yesus, jemaat kudus Tuhan, untuk menyambut segala pujian, menyambut hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, dan karunia yang begitu menyejukkan hati kami di pagi hari ini Tuhan, untuk bersyukur senantiasa kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih mengawali minggu pagi hari ini, kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang begitu bersemangat ya Tuhan untuk datang mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan kami tahu berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami, sehingga kami harus terus bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kembali lagi kita akan bersama-sama ya merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-11, dan sebentar lagi kita akan beberapa kali lagi kita akan menyelesaikan bagian Roma pasal 11 ini ya, dan kita bersyukur terus ya Bapak Ibu Saudara kita memahami ayat demi ayat ya bagian firman Tuhan di Roma pasal 9, 10 sampai 11 ini. Dan ini kita sudah memasuki episode yang ke-70 ya, luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, untuk itu mari kita buka lagi Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-11 ini. Dan kita akan membaca lagi dari ayatnya yang ke-13 ya. Roma ayatnya yang ke-13 kita akan membaca sampai ayatnya ayatnya yang ke-19 ya. Demikian firman Tuhan. Ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, mungkinkah, ayat 19, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ya,
Ayat 20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah ini kita Bapak Ibu Saudara diberikan satu pelajaran yang sangat berharga, ya, sebagai peringatan, sebagai warning. Dikatakan janganlah kamu sombong dan takutlah, gitu ya. Dan itulah yang tentunya menjadi pasangan yang serasi, yang cocok untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, diminta supaya kita tetap rendah hati, ya, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi akhirnya bisa bergabung juga. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, saya juga kadang-kadang mempersiapkan cadangan untuk bisa mengikuti, karena kadang-kadang kita ada ada gangguan di gadget kita, di HP kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Saya teruskan ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Selamat tiba di Jakarta, di Depok, dari kampung halaman. Tuhan memberkati senantiasa. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah sedemikian ketat mendiskusikan dan membicarakan Roma pasal 9, 10, 11, dan Bapak Ibu Saudaraku semua yang selalu setia, ya. Dan saya bersyukur sekali kita semua bisa terus duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Dan kedepannya kita akan selalu bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuliakan Dia. Ya, terima kasih semangatnya Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12, di sini Paulus katakan, sebab jika pelanggaran mereka, pelanggaran bangsa Israel, berarti kekayaan bagi dunia, ya. Ya, berdasarkan pelanggaran bangsa Israel berarti kekayaan bagi dunia, ya. Apa kekayaan daripada bangsa Israel ini menjadi apa kekayaan bagi dunia saat ini, ya, yang hadir karena kekurangan, kelemahan, penolakan dan pelanggaran daripada bangsa Israel. Apa yang sampai pada kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang disebut dengan kekayaan bagi dunia. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita tahu semua orang berlomba-lomba agar menjadi orang kaya, begitu ya. Semua orang bercita-cita untuk menjadi orang kaya, orang yang makmur, begitu ya, yang sejahtera. Ya, tidak ada orang yang ingin menjadi miskin, begitulah ya. Semua orang ingin menjadi kaya, makmur, sejahtera. Ya, semua keluarga-keluarga berjuang, ya, supaya bisa menjadi orang yang kaya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak terkecuali, ya, tentunya bangsa Israel, bangsa pilihan itu juga sama juga. Mereka juga ingin menjadi orang yang nomor satu, gitu ya. Ingin menjadi orang nomor satu, ya, dari antara bangsa-bangsa, ya, dari semua orang mereka ingin menjadi nomor satu. Tetapi kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ternyata mereka sudah membuang kesempatan yang Tuhan berikan pada mereka. Merupakan satu peringatan yang sangat dekat kepada kita, memberikan pengertian
Paulus tadi katakan, kesempatan itu diberikan pada kamu, diberikan pada kita saat ini untuk mengenal kasih karunia Tuhan yang sempurna itu, ya. Dan Paulus katakan, karena itu janganlah kamu sombong, begitu ya. Diberikan kesempatan berarti membuat kita semakin bertekun dan rendah hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di mana lagi kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati kalau bukan di dalam kasih karunia Allah ini? Tidak ada tempat kita ya yang lain untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang menghargai ya, kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kita sebenarnya tidak banyak. Ya, tidak banyak waktu diberikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, dalam arti bahwa seperti lagu pujian mengatakan, hidup ini adalah sementara, ya, hidup ini adalah kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini menarik karena dikatakan dari pelanggaran, dari kekurangan, ya, dari penolakan, dari kejatuhan daripada bangsa Israel itu, ya, timbul kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sangat menjadi sesuatu kabar baik yang sangat luar biasa bagi kita, ya, karena kita harus memahami dengan betul, sebagaimana sudah kita pelajari beberapa kali, Bapak Ibu Saudara, secara perlahan-lahan kita semakin mengerti bahwa arah daripada berkat Tuhan saat ini kepada kita. Amin. Tuhan mengarahkan berkat Tuhan saat ini kepada kita, ya, bukan kepada bangsa Israel. Meskipun secara pribadi saat ini orang-orang Israel bisa juga akan memperoleh berkat yang sama itu. Karena apa? Karena saat ini, ya, di zaman kasih karunia ini tidak ada bangsa yang istimewa, ya, tidak ada bangsa yang kudus saat ini, tidak ada tanah suci, ya, tidak ada bangsa pilihan, ya, tidak ada saat ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah merupakan prioritas atau menjadi yang utama saat ini sebagaimana perjanjiannya, ya, kepada bangsa Israel. Tidak ada saat ini pembedaan seperti itu. Semuanya saat ini diberkati oleh Tuhan berdasarkan iman kepada salib Kristus, kepada kasih karunia Tuhan, salib Kristus yang sudah menebus, mengampuni semua manusia dari segala dosa, sekali untuk selama-lamanya, dan siapa yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Itulah yang menjadi berkat yang besar saat ini bagi kita bangsa-bangsa lain. Nah, tapi saya akan terus mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan, ya, perbedaan daripada program Allah, ya, antara, ya, program Allah untuk bumi ini, ya, yang disebut dengan kerajaan sorga di bumi, ya, dalam doa-doa daripada murid-murid Yesus, ya, untuk orang Israel, supaya Allah mewujudkan kerajaannya, kerajaan sorga di bumi bagi mereka. Dan itu penting kita pahami, itu adalah merupakan kerajaan Allah yang secara fisik, ya, nyata di bumi ini. Jadi jangan seperti pemahaman banyak orang saat ini, kerajaan Allah itu adalah di dalam hati manusia, itu adalah secara rohani. Oh, tidak. Ya, kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu adalah secara fisik, nyata di dunia ini, ya, bukan di dalam hati saja, ya, nyata, yaitu Tuhan menjanjikan sebuah negeri, ya, sebuah negeri yang kaya raya dan yang berlimpah susu dan madu.
Ya, saya akan mulai dulu mengajak kita untuk melihat kembali ya kitab Kejadian pasal 12 sebagai awal cikal bakal dasar daripada ya janji Allah yang disebut kekayaan daripada bangsa Israel yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan ini ya janji ini Bapak Ibu Saudara, janji yang Tuhan jadikan sebagai sumpah, dengan sumpah yang diucapkannya kepada nenek moyang bangsa Israel. Saya akan membacakan ya Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 12, saya membaca ya. Lagi dikatakan ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum atau bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, itulah kekayaan daripada bangsa Israel yang dijanjikan pada mereka. Apakah itu juga kekayaan buat kita sekarang ini bangsa-bangsa lain? Bapak Ibu Saudara, ini yang banyak keliru dipahami ya kan. Banyak orang mengklaim bahwa janji ini, janji berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini juga diberikan kepada orang-orang Kristen karena percaya kepada Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, mestilah kita membaca Alkitab itu dengan baik, mengetahui dua program Allah, yaitu yang pertama untuk program kerajaannya di bumi melalui bangsa Israel, dan satu lagi program Allah tidak melalui bangsa Israel, tapi melalui Injil kasih karunia Allah yang disampaikan melalui Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, yaitu program tubuh Kristus yang ditempatkan di sorga di atas, bukan di bumi. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah bahas itu beberapa kali, bahwa program Allah untuk bangsa-bangsa lain saat ini menyelamatkan kita, itu adalah rahasia yang berabad-abad lamanya sebelum dunia dijadikan. Itu ditetapkan oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi kita, bukan berdasarkan Kejadian pasal 12 ya, yaitu bangsa-bangsa lain diberkati melalui keturunan Abraham. Tidak Bapak Ibu Saudara. Betul bahwa Yesus adalah keturunan Abraham juga, tetapi ingat baik-baik bahwa berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada Abraham adalah berkat jasmani, ya, berkat secara fisik, berkat kemakmuran secara fisik, kesembuhan-kesembuhan, tidak ada sakit penyakit, dan kepada mereka dijanjikan sebuah negeri, ya, tanah air yang berlimpah susu dan madu. Dan besok akan kita bahas lagi lebih detail lagi itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menjanjikan sebuah negeri, wilayah, tanah perjanjian, tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, ya, yang berlimpah susu dan madu secara jasmani, secara fisik, ya Bapak Ibu Saudara, bukan secara rohani saja, tapi secara fisik juga. Nah, karena itu kita mesti berhati-hati mengklaim, ya, berkat Tuhan yang mana saat ini yang sedang dicurahkan kepada kita bangsa-bangsa lain melalui berita Injil kasih karunia Allah. Jangan salah kaprah dan jangan salah pilih dan jangan salah berita. Kalau kita salah menyampaikan berita, ya, tentang janji Tuhan saat ini memberkati bangsa-bangsa lain, maka berita yang kita sampaikan itu bisa membuat banyak orang keliru. Ya, bisa membuat orang
bukannya mereka menggenapi rencana Allah, tetapi mereka menggenapi rencana mereka sendiri. Ya, mereka tidak masuk di dalam rencana Allah untuk program kasih karunia Allah saat ini. Kalau berita yang disampaikan itu keliru, ya. Kalau berita yang disampaikan itu dicampur adukan dengan berita ya keselamatan yang Tuhan tetapkan bagi umatnya Israel. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, keselamatan bagi bangsa Israel itu harus terlihat secara fisik. Mereka harus menjadi bangsa yang unggul terhadap bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain itu harus tunduk kepada mereka semuanya. Dan mereka, orang-orang Israel, akan menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain itu akan menjadi ekor, ya, mengekor semua. Kita sudah lihat kemarin di kitab Yesaya 60, ya, bahwa kalau Tuhan memulihkan umatnya bangsa Israel, bangsa-bangsa lain itu akan berduyun-duyun untuk datang menyembah Yesus sebagai Raja segala raja. Di mana, Bapak Ibu Saudara? Yesus Raja di atas segala raja. Yesus bertahta di mana? Ya, di Indonesia, di Amerika, ya, di Inggris, di Australia. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memilih, menetapkan bahwa Raja di atas segala raja, Yesus Kristus akan bertahta di Yerusalem. Ya, itu adalah janji Tuhan kepada Daud. Ya, itu adalah janji Tuhan ya kepada Musa, itu adalah janji Tuhan kepada Salomo, itu janji Tuhan kepada nabi-nabi Israel, bahwa Raja di atas segala raja, Yesus Kristus akan bertahta di kota Daud di Yerusalem. Itu adalah pengharapan daripada murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lainnya. Paulus mengatakan bahwa pengharapan kita adalah ya di dalam surga, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga Yesus akan datang menjemput kita dan mengangkat kita di awan-awan suatu saat kelak. Nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan di angkasa, ya, di atas. Itulah program Allah saat ini memberkati bangsa-bangsa lain, maka beritanya itu berbeda. Ya, berbeda Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan berita saat ini yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bangsa-bangsa lain menjadi kekayaan kita bangsa-bangsa lain itu adalah di dalam Injil kasih karunia Tuhan, yaitu berita tentang pengampunan segala dosa. Amin. Penebusan kita akan segala dosa kita, pelanggaran kita, ya, itu adalah merupakan kekayaan saat ini yang diinginkan oleh Tuhan agar dimiliki setiap orang. Betapapun, ya, apapun latar belakangnya, apapun keadaannya, apakah dia kaya secara jasmani, kaya raya secara harta materi, ataukah miskin, atau ya dari suku apapun, dari bangsa manapun, bahasa apapun, warna kulit apapun, ya, Tuhan saat ini tidak membeda-bedakan, ya, semuanya yang Tuhan inginkan adalah agar setiap orang menerima pencurahan darah Kristus yang telah menebus, mengampuni manusia dari segala dosanya, dan siapa yang percaya dikaruniakan kepastian hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu kekayaan ya yang Tuhan inginkan saat ini dimiliki oleh setiap orang. Dan yang tidak memiliki kekayaan itu, Bapak Ibu Saudara, akan binasa kekal betapapun mereka mempunyai segala sesuatu harta di dunia ini, ya, karena tanpa penebusan segala dosa, tanpa kasih karunia Tuhan, semua orang yang tidak percaya pasti binasa. Itu semua akan berakhir dengan sia-sia. Dan belajar dari pengalaman bangsa Israel yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka dibutakan, dan mereka tidak
bisa mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan dengan kehendak mereka sendiri. Ya, mereka berjalan dengan keinginan mereka sendiri. Ya, mereka tidak bisa memahami, mengerti saat ini, ya, bahwa kehendak Allah adalah saat ini memberkati semua orang berdasarkan iman kepada kasih karunia Allah yang dikaruniakan melalui pemberitaan Injil kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini kembali lagi kita ya disegarkan lagi dan diingatkan lagi. Kita persiapkan ya hati dan pikiran kita untuk melihat secara lebih detail lagi, lebih rinci lagi besok hari, ya besok pagi, yaitu bagaimana kita akan melihat secara lebih rinci lagi kekayaan Tuhan yang dikaruniakan kepada umatnya Israel, ya, supaya kita jangan mengklaim bahwa janji Tuhan semua di dalam Alkitab itu adalah untuk kita sekarang ini. Itu adalah pemahaman yang keliru ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan tentukan bagi kita, bukan mengucap syukur atas apa yang tidak ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Karena itu bisa membuat orang menjadi serakah, ya, mengambil yang bukan bagiannya. Dan itu ya namanya orang sombong. Itu yang Yesus bilang, yang Paulus bilang, jangan kita menjadi sombong, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan ya atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama. Kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menyediakan waktu dan juga hati kami terutama bersyukur kepadamu, karena Tuhan mengarahkan berkat-Mu yang berlimpah saat ini kepada kami, dan kami bersyukur menyambutnya, menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan diberkatilah semua saudara seiman kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Bersyukur untuk semuanya, dimuliakan nama-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat. Ya, Tuhan memberkati kita semua.